Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Qadar yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 7 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah tentu kita yakin akan adanya hari kiamat, dan menuju proses menuju hari kiamat tersebut kita juga percaya bahwa setiap pribadi kita akan dihisab, akan diperhitungkan, akan dimintai segala pertanggungjawabannya. Tentu kita ingin agar ketika kita dihisab dengan hisab yang mudah. Kita sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Tapi ketahuilah hadirin rahimakumullah bahwa ada amalan-amalan yang berpotensi meringankan hisab nanti, mempermudah ketika nanti kita hisab di yaumil qiyamah, dan bahkan amalan tersebut memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan inilah yang menjadi tema khutbah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kitab hadis riwayat Imam At-Tabrani nomor 1279, juga dalam kitab hadis Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim di nomor 3873 ada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Siapa orang yang mengerjakan 3 perkara ini, maka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Artinya ada 3 perkara, ada 3 amalan yang mana kita kerjakan amalan tersebut,
maka Allah Ta'ala dengan kehendaknya, dengan rahmatnya akan memberikan keringanan manakala kita dihisab nanti di yaumil kiamah. Bahkan wa adkhalahul jannata bi rahmatih, Allah akan memasukkan orang yang mengerjakan amalan-amalan tersebut ke dalam surga bi rahmatihi, tentu dengan rahmat atau kasih sayang Allah Ta'ala. Qalu, para sahabat yang hadir saat itu yang mendengar sabda tersebut tentunya ingin tahu. Kemudian mereka radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada baginda Nabi, "Mahunna ya Nabi Allah?" Apa 3 amalan yang dimaksud tersebut wahai Nabi Allah? Bi abi anta wa ummi. Kemudian qala, Nabi pun menjawab dan kemudian merincikan apa saja 3 perkara amalan tersebut yang berpotensi meringankan dalam hisab dan memasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Yang pertama, tu'ti man haramaka. Amalan tersebut adalah kamu memberi kepada orang yang tidak memberi. Hadirin rahimakumullah, tentu kita biasa memberi kepada orang yang biasa kita beri. Tapi ketika kita memberi kepada orang yang pelit, orang yang tidak pernah sedikit pun memberi kepada kita, maka kecenderungan kita tidak mau berbuat baik kepadanya. Bahkan kita semua maklum, termasuk dalam kesempatan khutbah, seringkali khatib mengutip ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu sederhananya membalas sesuatu dengan setimpal atau sesuai dengan porsinya, sehingga adil diartikan proporsional. Adapun ihsan adalah berbuat baik. Namun yang dimaksud dengan berbuat baik di sini adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih daripada apa yang kita terima. Maka termasuk praktek ihsan sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yakni wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang-orang. Padahal mereka menjolimi kita, kita memaafkan. Padahal orang lain membuat kita kesal, tapi kita harus menahan amarah. Ini tentu tidak mudah. Pun demikian, amalan pertama yang disampaikan oleh Nabi berpotensi meringankan hisab kita dan memasukkan ke dalam surga adalah memberi kepada orang yang tidak memberi. Dengan kita memberi kepada sesama, maka ada banyak kebaikan. Dengan memberi kita sama dengan menolong, membantu orang lain. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong sesama saudaranya. Beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini kita mendapati di sebelah barat bagian negeri kita, yakni Sumatera dan sekitarnya sedang mengalami bencana. Karena itu munculkan empati kepedulian kita. Yang bisa membantu dengan materi, bantu, tolong. Yang bisa dengan doa, ikhlaskanlah lisan kita berdoa, mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang mengalami ujian, musibah, bencana alam. Maka yang pertama, dengan kita memberi kepada orang yang kita tidak pernah memberi kepada kita, bahkan orang tersebut membenci kepada kita, justru itu yang berat, dan justru yang berat itu besar pahalanya. Yang kedua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam sabdanya ini, termasuk 3 amalan yang memudahkan kita hisab di yaumil akhir dan memasukkan kita ke dalam surga adalah watasilu man qata'aka. Anda menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Dalam riwayat lain Nabi pun bersabda, sil man qata'aka, sil sambungkanlah silaturahim man kepada orang qata'aka yang memutus.
ikatan kekerabatan dengan kalian. Padahal dengan kita bersilaturahim ada banyak kebaikan yang bisa kita peroleh. Di antaranya apa sabda Rasul? Man ahabba, siapa orang yang ingin ayyub satallahu fi rizqihi, diluaskan dalam hal urusan rezekinya, wa yunsa'allahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka sambunglah ikatan kekerabatan. Aslinya bahwa secara khusus yang dimaksud silaturahim adalah menyambung ikatan kekerabatan yang memiliki garis hubungan darah, hubungan kekerabatan. Namun pada umumnya selanjutnya silaturahim ini juga naik ke tingkat bahwa hubungan siapapun sesama umat Islam kita jaga ukhuwah, termasuk di dalam adalah silaturahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita maklum ada saja dalam hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, kakak beradik, kakak dengan adik, adik dengan kakak, ponakan dengan paman, paman dengan ponakan, dan sebagainya. Ada saja godaan di mana kita tidak harmonis dalam menjalin kekerabatan. Terutama ketika orang tua meninggal, yang menjadi permasalahan adalah warisan. Bukan berarti membicarakan warisan ingin merebut, tapi dalam rangka menjalankan syariat. Namun tentu ditempuh dengan cara yang bijaksana, dengan komunikasi yang terbaik. Dalam hal ini lagi-lagi terdapat ujian yang berat untuk tetap menjaga silaturahim, hubungan yang harmonis. Maka dengan besarnya ujian tersebut, besar pula potensi pahalanya. Sehingga dengan demikian, manakala kita menyambungkan ikatan kekerabatan silaturahim kepada orang yang memutuskan, maka berpotensi diringankan hisab di yaumil akhir dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, apa kata baginda Nabi? Wa ta'fu an man dhalamaka. Termasuk amalan yang meringankan hisab nanti di yaumil kiamah adalah Anda memaafkan orang yang menjolimi Anda. Tadi di ayat 134 ada ayat wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Termasuk memaafkan orang-orang yang menjolimi kita. Padahal bisa saja kita membalas dengan sesuatu yang setimpal. Tapi kita lebih memilih memaafkan orang yang kejoliman. Ingat, orang-orang yang pemaaf berawal dari hati yang jernih. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang tidak memupuk rasa dendam di dalam hatinya. Karena hatinya penuh dengan kebaikan, kebersihan, dan ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Qala, lantas ada sahabat yang berkata, "Faidza fa'altu, maka apabila aku kerjakan hadza, ini semua tiga perkara tersebut, famali ya Nabi Allah, maka apa bagianku ya Rasulullah?" Kemudian Rasul pun menjawab, qala yudkhilukallahu jannata, Allah pasti akan memasukkanmu ke dalam surga. Karena itu hadirin rahimakumullah, mungkin kita bukan ahli tahajud, mungkin di antara kita tidak terlalu gemar sedekah, sedekah pun tidak seberapa mungkin karena keterbatasan materi. Kita mungkin tidak bisa berbakti kepada orang tua secara maksimal karena orang tua kita telah tiada. Hanya saja bisa kita mendoakan kebaikan, ampunan untuknya, tapi kita masih bisa mengerjakan amal-amal soleh, termasuk amal-amal tiga hal tadi. Yang pertama, memberi kepada orang yang tidak memberimu. Yang kedua, kamu menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Dan ketiga, memaafkan orang-orang yang zalim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam beramal saleh. Semoga lebih kurang 3 bulan menuju Ramadan kita pun bisa membersihkan, menjernihkan hati kita dan mempererat kembali ikatan kekerabatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.